Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi ja'ala hadhil yaum fi syurur fi syahril hurum Dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segenap takmir penyelenggara kegiatan pengajian Ahad pagi di Masjid Baitul Muttaqin yang berbahagia serta jamaah muslimin muslimah semuanya rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini kita masih dalam lindungannya, diperjalankan dari tempat tinggal kita masing-masing, digerakkan oleh Allah untuk menghadiri kegiatan zikrullah, zikir kepada Allah dengan wujud pengajian yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat ridho Allah. Harapannya mudah-mudahan kita senantiasa diperjalankan oleh Allah, dipertemukan dalam kebaikan agar supaya kita bisa menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Kedua, setelah kita bersyukur, tentunya terima kasih kepada penyelenggara yang masih memberi kepercayaan diri saya untuk bersama-sama ngaji bareng Ahad pagi ini, dan kami siap apabila nanti ada hal yang kurang berkenan untuk dikritik ataupun untuk diinterupsi juga boleh, nggak apa-apa, karena ini ngaji bareng. Dengan harapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu pencerahan, bukan untuk Anda semuanya, tapi juga pribadi kami juga dapat pencerahan. Madza taf'alu ba'da udhiyah. Nah, ini hari ini topiknya. Madza taf'alu ba'da udhiyah. Apa yang akan kamu kerjakan sesudah hari raya Idul Adha? Ada Idul Adha, ada Idul Kurban, ada Idul Haji. Sepekan yang lalu telah kita laksanakan, dan kami bersyukur insya Allah kita ibadah itu sudah pakai ilmu, sehingga dengan adanya ketetapan yang berbeda kita dalam keadaan kondusif, tidak ada yang ngaku paling benar dan yang lain itu salah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini juga sama seperti itu. Madza taf'alu ba'da udhiyah. Apa yang akan kamu kerjakan sudah udhiyah? Saya mengambil menyuplik yaitu epistemologi Profesor Dr. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Dia menulis sebuah disertasinya pada tahun 2014 tentang pendekatan hukum, pendekatan epistemologi, pendekatan ilmu keagamaan dengan 3 pendekatan. Oh, di maturun 3 pendekatan. Pinten Bu? 3 pendekatan. Pendekatan bayani, burhani, pendekatan irfani. Artinya apa? Artinya setiap kita membaca nas, membaca perintah, mari kita pelajari pesan-pesan dalam nas atau perintah itu apa. Maka disebut maqasidul syar'iyyah. Napa Bu? Maqasidul syar'iyyah. Maqasid itu adalah masdar dari qasdun, kehendak, keinginan, kekarepan. Jadi maqasidul syar'iyyah itu adalah janjane kehendak, maksud disyariatkan sesuatu itu untuk apa? Namanya maqasidus syar'iyyah. Dan ini pun telah kami sering ikut dengan Ustadz Profesor Dr. Delami
Di antaranya salah satu adalah filosofi Idul Adha. Itu pendekatan-pendekatan irfani. Begini maksudnya. Nusa buke ngaji serius tadi ya. Berarti tak saya mau berdubur sedelala. Ngetutna pimpinan pusat kemarin malam Kamis ngaji tajik kan setiap malam Kamis pagi hari Rebunya saya dapat berita dari pimpinan pusat tajik. Berita tentang pengajian rutin dari tajik. Kemarin juga disampaikan oleh Samsul Anwar mengulang kembali episode 140, kemarin episode 178. Jadi sekeletan 38 Ahad diulang kembali penjelasan tentang menghadapi satu perintah Allah. Kita pelajari dengan 3 pendekatan: bayani, burhani, dan irfani. Contoh begini. Bayani itu adalah suatu hukum yang bersumber dari teks, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya tentang Idul Adha, maka bayaninya enteng-entengannya Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini namanya bayani taknya. Perintahnya inna a'tainaka, sungguhnya kami Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu al-kautsar. Punya makna banyak, juga punya makna telaga yang telah disediakan di surga yang akan kita nikmati kelak di kemudian hari. Sehingga puncak kenikmatan itu adalah al-kautsar. Inna a'tainaka, sungguh kami telah memberi kepadamu. Memberi itu artinya apa? Kita menerima, telah diberi oleh Allah. Apa? Ya banyak sekali. Nggak usah melihat diberi kekayaan, diberi ilmu, diberi saja kita rasakan. Diberi mulut, ini nikmat Allah. Sehingga kalau dihubungi Pak Narto supaya sini bisa omong-omongan, walaupun mulutnya sekarang sudah diganti dengan jari. Yang menggerakkan jari itu siapa? Bukan karena Narto, tapi karena ridho Gusti Allah. Sehingga pantas dari mulut saja sudah banyak kenikmatan, belum dari mata. Bisa mendapat abang hijau kuning, bisa melihat keindahan alam. Ini juga kenikmatan, sehingga tidak mungkin bisa dihitung kenikmatan. Karena banyaknya kenikmatan itu, maka fasholli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu kerjakan sholat sebagai wujud syukur pada Allah, dan kerjakanlah kamu menyembelih hewan kurban. Itu kan nas-nasnya. Namanya bayani. Burhani, ya kan burhani. Burhani adalah teknik operasionalnya. Setelah ada teks seperti itu, operasionalnya keprime. Teknik kenikmatan sudah banyak kita terima, maka operasional bagaimana kita bersyukur, yaitu dengan sholat dan dengan menyembelih hewan kurban. Akhirnya ada fikih sholat, tentang sholat Idul Adha. Ada fikih udhiyah, ada ilmu caranya memotong hewan kurban. Itu namanya burhani. Itu burhani. Kemudian yang ketiga, itu insya Allah 2 sudah kita memahami. Tapi yang ketiga yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah mari kita adakan pendekatan dengan irfani. Irfani adalah pendekatan mata batin. Maaf, seolah seperti filosofi pendekatan mata batin. Artinya apa? Ketika ada teks Al-Quran surat Al-Kautsar, kemudian ada bayani, ada burhani, ada tekniknya. Apa kita cukup seperti itu tapi pakai mata batin? Artinya bagaimana? Begini. Ketika kita melaksanakan udhiyah, maka mata batin kita membaca. Oh, itu yang disembelih kambing.
Oh, kambing itu bukti kedekatan kita kepada Allah karena telah dilambangkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim. Oh, kita nyembelih kambing itu karena kita sedang bermilah begitu tuntunan bapaknya Nabi kita yaitu Ibrahim. Kan begitu. Kan dalam Quran surat Shofat itu kan menceritakan tentang kronologi terjadinya Ismail mau dibeleh. Sehingga ketika kita melihat Idul Adha itu, oh kayaknya lagi bermilah maring Ibrahim. Pesan apa yang kamu sampaikan? Oh, nyembelih wedhus, nyembelih sapi. Artinya mata batin kita itu berkata, pesan ini adalah kon supaya nyong kowe menungsa cepat duweni sifat hewan. Jadi kudu dibuang. Nah ini namanya pendekatan irfani, pendekatan mata batin. Loh kenapa mau dibuang? Sebab lihat saja dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yakti temen akeh besok nang dasare neraka jin karo menungsa. Kenapa pakai jin karo menungsa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberi hati tetapi hatinya orang enggak semarah maring Gusti Allah. Diberi telinga, telinganya tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Diberi mata, matanya nggo jelalatan orang ndeleng ayat-ayat Gusti Allah. Ulaika kal anam. Mereka itulah menungsa sing duwe ati, duwe mripat, duwe kuping ning orang nggo ndeleng Gusti Allah kal anam. Kayak sapi, kayak bebek, kayak wedhus, kayak paman, kayak kewan. Balhum agul malah lebih nista di mana kewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang manusia-manusia tergelincir. Nah, sehingga pendekatan Yaumul Adha, pendekatan udhiyah kita akan bisa mengambil manfaat. Oh nyong urip kudu ninggal sifat kewan. Duelo. Itu namanya contoh pendekatan irfani. Loh kenapa? Kan menusarkan alam ini ada 3 kelompok. Siji malaikat, nomor loro menungsa, nomor 3 kewan. Allah menciptakan 3 makhluk ini semua makhluk Allah. Malaikat dia diberi ketaatan yang luar biasa, tidak punya nafsu, terus bertasbih terus. Langgar kewan denene nafsu. Mohon goyem lapangan aja, goyem bareng pengen kaya ula wis ana kaya tungnya turu bisa masih sebulan turu. Kayak kewan. Seorang mengelam di bapak di anak. Wonten sing nyung kucing, tangane kula yang kucing iku gugu, masyaallah kewan ta ya pipangatun anake demeteng ini bapakne. Kucing niku ta lho, kucing. Tangane aku yuti ketika menjelaskan ayat ini leres niku Pak, kewan ta jenuran duweni akal ya duweni pun nafsu kok. Bisa ngasih nyong kowe duwe kucing ya bapakne, ya anake ya utuhne kewan. Maka disebutkan di situ kewan itu hanya punya nafsu, orang anak akal, orang anak anggap dia akal dan digambari lapak sebelah begar-begar ya, orang gede gelem. Yang unik itu manusia. Manusia itu sebenarnya yang menungsa, denai ketaatan, tapi juga denai nafsu. Ketaatannya sengaja dibisikan datang dari arah kanan boleh, kemudian nafsunya datang dari arah kiri. Inna syaitona lamatan walil malaikah lamatan. Hadis Rasul seperti itu.
Setiap hari itu 2 telinga itu dibisiki oleh malaikat dan dibisiki oleh setan. Bisikan malaikat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya, bisikan setan itu mendatangkan kecelakaan musibah dunia dan akhiratnya. Terus tiap hari seperti itu. Perang terus, mangkat ora, anak kotak amal ngamal ora. Dikudulnya nih siap. Sen dia anak ngaji tapi kalau ngantuk anak sing ora apa-apa. Timbane ngantuk nang omah. Boleh disendian. Apa ora dia sing ana ngene ora lho. Bayangane bilangnya maklum lah maklum. Orang guru kita lagi cerita. Perkara tersinggung tak masa bodoh soalnya dewek. Lepas dapat perigilah untuk mau yang menang. Sehingga manusia itu unik karena punya rasa ketaatan, termasuk panjenengan seni taat. Anda merasakan kenikmatan, nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat maujud kita diwujudkan Allah seperti ini, alhamdulillah. Dan nikmat imdad Gusti Allah esing ngerasa sami. Sehingga kita senantikan Allahumma rahmataka arju fala takilni ala nafsi torfatan ini waslih li sya'ni kullahu, kan begitu. Alhamdulillah kedudukan Gusti Allah wis wujud seperti ini. Dan alhamdulillah saya 7 bersaudara. Bapaknya aku keton kene, biungnya aku ya keton kene. Ladine aku terus telepon tadi malam. Alhamdulillah sehat. Nanti pindah dari Mekah ke Madinahnya tanggal 26. Temu karo kanca-kanca ya ketemu Kopeh. Alhamdulillah. Dan sudah selesai melakukan ibadah haji. Wis aja mengkok, kok dicinta mengkok. Bali mari laptop mari wis lagi ku mengkok. Kembali lagi. Jadi unik, manusia itu unik. Malaikat ngibadah terus. Tapi menungsa hewan saha terus. Lah sing unik niku menungsa. Dunia taat, dunia maksiat. STM kita kok lho. Jadi jane menungsa niku nang ngisor apa nang dhuwure malaikat? Halo? Neng dhuwure apa sing ngisore kewan? Ujar-ujare neng dhuwure kewan. Sorry ya. Suatu saat mesti jenenge kayak kewan. Balhum adul malam ini saat di mana kewan. Ngerti tangannya lagi kekah. Wah, ngarep-arep ya ora betul. Masih rantungan ora di asim ya. Kari-kari Allah kelalen tekanis pengi rahni ngarep golong lep rambut kayak wedhus dipamong. Ya bojo dok titi masakane bojone dhewek nyut sega kidinana putih lelur dawa. Rambute bojone. Nyelukongan bu dikasih adang apa karo didis sih. Domai anjir rambut wedhus tadi untal ora kerasa, rambut bojone jerit. Berarti kan lebih mulia rambutnya wedhus. Jadi suatu saat manusia antik, suatu saat berada di bawah kami, di bawah hewan, suatu saat seperti itu. Tapi suatu saat ya di atas hewan, ada ketaatannya. Nah sekarang ngisore malaikat bisa juga senyusur, tapi bisa juga sedhuwuring malaikat. Sebab ada kaidah menyebutkan bahwa apabila manusia kok bisa mengalahkan setan, maka dia kedudukannya bersama-sama para anbiya, bersama para orang yang dimuliakan. Nah itu dari pesan udhiyah, pesan menyembelih, sehingga hilangkan sifat kehewanan itu. Nah mestinya buat udhiyah apa yang kamu kerjakan? Yang pertama hilangkan sifat kehewanan.
Wujud hewan kan rakus, medit, ora gelem kalah, senenge rebutan, serakah. Jajan maring cikakak dalam ketat. Wisata apa sing tadabur dalam ketat. Ketat ku ya wis dene jamu, ini kebak dene apa ning tampane men jil koroli. Ini gedong tampane gedong. Wah, simpel jajan ora. Karena tadabur alam ketat serakah ya. Gampang tekalani wong serakah kan. Priwe carane tak pasangi bae lah kok. Boleh pas sing golongane cilik, jode gede, leboni gedhe. Terus ketake merah, plase dicancang. Ote ketake merah, udah lucu. Plung tangane mlebu jero nyekel gedhong. Metu ora bisa. Ngono digebak kaya ngapa? Tetep ora gelem diculna. Sehingga mbok yen kepengin praktek nyekel ketek gawe pasangan bae, kok keteke utuh. PKF karena punya rasa serakah. Serakah cilaka enggak diculna tuh melaju. Orang itu kata, saya ingin menungsa serakah orto ujug-ujug ketekan malaikat mencabut nyawa. Priwe jajan. Kayak ketek berarti. Kayak ketek. Sehingga untuk menghilangkan rasa kehewanan itu maka ada simbol hari-hari tasyrik. Nah ini yang kedua. Kalau tadi itu kita berbicara pendekatan irfani adalah pendekatan mata batin ketika kita melihat pedus disembelih otomatis nyongkon pada ninggali sifat hewan. Nah, supaya bisa ninggali hewan ada pesan lagi rangkaian Idul Adha, rangkaian manasik haji, yaitu hari tasyrik. Sedang apa orang sedang hari tasyrik itu sedang mabit di Mina selama 3 hari. Ngapa mabit di mana? Di Mina, bermalam di Mina untuk menuju ke Jamarot tiap hari melempar balang jumroh yang ada 3 sumur, Ula, Wusto dan Aqobah. Mari kita baca mata batin kita, bukan hanya sekedar ritual balangi kikil tok, malah orang sing sumo pom sabda bedi cara seolah kayak lagi bandeng setan. Itu mata batin kita membaca apa sih pesan sumur pertama adalah pesan ketika Ibrahim itu dalam lain setan. Gelem teman anak-anak dapat wis umure tua jerambu generasi berikutnya kok dibel-belah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bang bandem. Tekamani molong golek bolong. Ya, dipikir. Nak mumungan kok dibelah. Auzubillahi samil alim. Bang. Ta'awudin tambah alim. A'udzubillahi samingil alim. Aku berlindung pada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan ini yang sangat luar biasa. Kedua tekamani malah dikeroyok. Kuat Ibrahim keyakinan karena itu sudah Arafah sih. Kan barang jumlah sudah Arafah, sudah mengetahui bahwa itu adalah dasar dari Allah. Buktinya orang apa orang tidak disembelih. Nah, datang lagi. Oh, lengkapi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Ditajah jilid 3 tentang bacaan ta'awudz. Jadi kita jangan gumun ketika ada orang bertawud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung pada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan, dari mulai bisik-bisikan setan, hembus-hembusan setan, tiupan-tiupan setan, berisiki terus sampai 7 kali berhasil. Tadi menang.
Kemudian berikutnya istrinya Ibrahim, ibunya Ismail Hajar, sama diserang seperti itu. Kalau tadi Ibrahim berada di istilahnya sumur lah, sumur juga boleh, namanya di Balan Jumroh Kuda pertama. Kemudian Hajar sama seperti itu, digoda, tetap menang. Lah yang terakhir Aqobah itu Ismail putrane. Nggih kowe sino kok dipateni bapakne, gelem-temen. Bapakne karo bime teko kabeh. Sehingga semuanya mendampingi Ismail, akhirnya menang sehingga lempar jumrah itu lempar jumrah Aqobah, lempar jumrah yang besar. Karena di situ ada Ibrahim, ada Ismail, ada Hajar. Wallahu a'lam. Artinya apa? Kita menceritakan sejarah seperti itu untuk mata batin kita membaca. Yang kita tidak di sana itu ada pesan di sini mata batin. Oh, nyong kudu bisa menang lawan setan. Halo. Mudah mboten nyong cita dhewekan nggih. Bu mudeng ora kok masa bodoh lah ya. Nyong cita dhewekan nggih. Jadi berarti walaupun nyong ora dikaji, tapi neng kene kok ninggali setan ngumpuli kaji. Sebab pakai wong kaji negara pada pacaran. Yakin kita bulan mungkin ora jere-jere. Kesempatan mangkat dhewekan bojone ora melu. Jare Muhammad Jahroni umroh sekali saja ora boleh umroh. Sebab apa? Ana wadon ayu jam dipatri umroh. Lapret. Ini bukan fitnah, ini ada. Jika mengadu pada Pak Naton, ya aku haji dari akhirnya dosa, depresi. Aduh, yang bermengsa biasa, wong terkadang pembimbing, pembina. Jadi Muhammad langkah umroh pipindo, kegelem umroh depresi. Sebab anak wong ayu, rangga, jaluk tempat diri umroh. Ya syukur sak kaji kayaknya jangan bisa mindara setan. Halo. Kayak ngobong-ngobong dunia orang yang kaji. Orang kayak gue. Itu Masya Allah. Jadinya pesan kita itu yang pertama aja kayak hewan, pinggirnya aja ngetutna setan. Halo Bu, mireng ibu ya? Nun sewu lah Pak Narto ya kok ngene. Kayak wong Kalisari dia kayak santri nyong pada kayane ya. Onten Kalisari ya, onten gitu. Nah kemudian kemarin Haji Barang itu pesan yang kedua. Bahwa onten sing lapor tunggu Pak Naton, kula wingi tumut buka bersama hari Arafah ya Pak ya. Pada takon jenengan lapor dewek. Si Musa sinten? Pak Mintaraga. Itu juga muncul Maqasidur Sarni tentang Arafah. Nun sewu bila dia Pak ya. Engko cocoknya apa? Ya aku ngaji mari minta raga. Bahwa yang namanya Arafah hari itu adalah orang-orang sedang ibadah haji lagi wukuf. Apa sih artinya wukuf? Wukuf itu berhenti, meninggalkan aktivitas keduniaan, berhenti mulai duhur, jamak sholat duhur di jamak karo asar, jamak takdim karo asar. Mulai di situ wukuf, berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran, terus sampai waktu menjelang maghrib. Kemudian kita tidak sholat maghrib di Arafah itu, tapi kita segera menggeser ke Musdalifah. Wis kita cerita wukuf itu. Enggak cerita Musdalifah, mau cerita lempar Aqobah, mau cerita bahwa orang rampung-rampung kok. Kita batasi cerita wukuf. Makna dari wukuf sudah kita jelaskan tadi, bayaninya. Artinya teksnya sudah ada perintah sebagai rukun haji, bahkan al-hajju wa Arafah. Yang namanya haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu kan teksnya. Bayaninya, burhaninya, teknisnya. Ana sikang mina sebabis ngabine mina disit. Nembe tanggal 9 pagi mari Arafah. Ana sing tanggal 8 seneng
Mekah tanggal 10 langsung mangkat, tanggal 9 langsung mangkat maring Arafah. Dan Arafah adalah mengerti, memahami. Salah satunya adalah disebutkan ketika Ibrahim diberi tata cara manasik haji, kemudian bertanya, Jibril bertanya, hal Arafah, kamu sudah paham Arafah? Saya sudah paham. Sehingga Arafah itu dengan bertafakur akhirnya berpikir tentang dirinya sendiri, kedudukan manusia itu siapa? Oh, saya manusia. Saya manusia. Lah kemudian mohon ampun macam-macam. Itu yang sedang haji. Akhirnya beberapa kaidah menyebutkan mari kita pendekatan irfani, janjane sing kon wukuf ora kunangan tok. Tapi senengkene juga kon pada wukuf. Ngaten nggih Pak Tri nggih, kon pada wukuf kenyong motokopi Ustaz Mintaraga. Justru malah lebih lengkap wukuf kita, ada wukuf harian, ada wukuf sepekan, ada wukuf apa nih? Bulanan, ada mana wukuf tahunan. Ini mata batin kita. Jadi senajan jenengan ora lagi kaji kudu bombong bae sebab kesempatan wukuf ada. Dan pahalanya bisa lebih besar dari itu, tapi tetap belum melaksanakan syariat haji, tapi memperoleh nilai-nilai seperti orang ibadah haji. Wukuf harian yaitu ketika kita itu sholat. Hakikatnya sholat itu adalah menghentikan aktivitas keduniaan, nyambung karo Gusti Allah. Nyambung. Sholat kan kalimat dari sholata, nyambung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terus dengan hikmat, dengan khusyuk. Tadi Anda sedang wukuf harian. Dengan sholat itu Anda memiliki nilai yang luar biasa dan akan menghasilkan tantangan fahsya dan mungkar. Itu sholat wajib, belum sholat liyane. Wukuf harian Anda semuanya kumpul di sini nih, kan meninggalkan aktivitas. Kudune ibu-ibu aja mana seneng bak sumur lagi nyumbai, makanya lagi wukuf lah, bumbane gampang, ada katanya nyumbai awan. Kudune pecer ya lah gampang. Aku lagi wukuf di sini, tapi tak dapat itu wukuf loh ya maksudnya loh ya. Enggak do mau bae guyu kowe wong edan temen bagi ngaji kok wukuf, artinya secara bahasa. Pendekatan mata batin itu irfani, namanya pendekatan irfani. Kayak urusan meri mereka yang lagi haji itu lagi wukuf, kita di sini bisa untuk merenung wukuf, sehingga kami semuanya itu sudah sampai ke tingkat berapa Bapak. Terkadang kita ibadah itu anak maju anak mundur. Aku maca kok mau anak maju anak mundur. Kalimatnya seperti ini, likul yang amalin syirratun. Saya belum bertanya kepada Ustaz Delami ini hadis bagaimana, kena digulana pora, tapi wong yang hadis orang menyangkut karo akidah saya sampaikan. Kalau saya menemukan hadis yang tidak ada tahrijul hadisnya, tidak ada, terkadang saya cocokkan dengan Ustadz kami Pak Delami. Begini, dalam satu teks ini yang WA Anda mesti menerima. Likul yang amalin syirratun, setiap amal itu ada semangat. Wow, ini seperti semangat nih, kebak gitu. Masjid Baitul Matin kebak, semangat sekali. Walikul syirratin fatratun, tapi terkadang di tengah-tengah semangat muncul kelesuan. Panitia pembangunan gedung dakwah semangat rapat, sakane wis dicor ambleng mandi. Apalagi nyinggung Pananjari loh, mana sing tutur penonton nyinggung Pananjari kok semangat siki sakane tok sing ngadeg. Ora tutur ya ora apa-apa, ora apa-apa anu kritik iki kita kritik.
Saya membangunin sekarang potok PCM Pansari membangun gedung dakwah. Semangat. Jadi ngamalin siratul saben-saben amal itu ada semangatnya. Walikuli siratin fatratun, di tengah-tengah semangat muncul kelesuan. Faman kanat fatratuhu, apabila kamu sedang kedatangan kelesuan, bebeh, fadzkurullah, segeralah kamu menyebut nama Allah. Dan aku jadi hilang semangat. Sebab kita arafah mengetahui yang mendatangkan semangat, yang mendatangkan kelesuan itu hanya Allah. Maka segera kita memanggil nama Allah. Faqad aflah, maka yakti temen begja kate wong sing lagi lesu kemutan karo Gusti Allah. Dene aku dene kene kematang akeh tapi kok ora wukuf ngaji ya. Beh temen. Sehingga kita berpikir juga, terkadang manusia itu, saya baca juga, manusia itu ada 4 tingkatan juga boleh, 4 tingkatan. Tingkat pertama adalah manusia manusia umum, campur aduk nang pasar. Ana malinge, ana copete, ana tukang hapus-hapus, tapi ana wong sing saleh, ana campur. Kalau badal ulama, ketika kita berada di level umum ini, seorang ulama menyebutkan awwala ma yukadzibahumullahu fi qalbin 'abdihi liyuridu ayyastawiya mahabbah. Ketika Allah melihat hamba-hambanya itu ada yang disayangi oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk pada seseorang yang bersifat umum itu apa? Mahabbah. Nah, ini tingkat 2. Orang umum ini ada nanti yang terpilih menjadi orang mahabbah. Artinya orang mencintai Allah. Ketika ada seruan kebaikan, dia taat. Dan insya Allah ini sudah mahabbah. Dapat belum pasar Ciborong, ini serame bongo, belum pasar Karang Lepas, gini macet, Manisan ini macet, kasih campur, aduh. Siki ahad apa siki? Pon apa wage Pak Kliwon? Wage pasaran Bumi Ayu. Alhamdulillah, yes. Sing mari Bumi Ayu wong Kalisari tok betul tahu. Tapi Kalisari cek aku. Mahabbah. Artinya orang mahabbah itu waman ahabbahu lam yuksiru alaihi syai'an. Setelah kita di makom umum, nanti Allah akan memberi hidayah kepada kita. Maka doa awal bulan kan begini, setiap tanggal 1 bulan-bulan Hijriyah, Qamariyah, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Angertos ngisi pengajian patang ahad mesti 5 ahade, 5 minggu seminggu, 5 minggunya mesti doa bareng awal bulan. Allah Maha Besar, kita itu tidak ada artinya. Syukur bagi bisa melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, bulan Sabit telah turun di atas kami. Semoga membawa keamanan dan keimanan. Aman atine bombong, aman mungguing pribadi, aman mungguing keluarga, aman mungguing masyarakat, aman mungguing negara. Moga-moga tahun politik aman orang apa-apa. Mudah-mudahan kan seperti itu. Bil amni wal iman, dan mendatangkan keimanan. Dan ini kita sudah dipilih oleh Allah level kedua, mahabbah. Waman ahabballahu lam yusir alaihi syai'an min hawa nafsahu wa ghairuha. Barang siapa yang sudah diberi oleh Allah satu hidayah mahabbah, jenengan sami niki alhamdulillah, maka dia akan cinta kepada Allah, tidak akan mengutamakan sesuatu dari senang dirinya dan lainnya, mengalahkan Allah. Orang gelem dikalahna.
Mahabbah itu ketika ada azan kita berhenti, kita penuhi azan itu. Itu ciri-cirinya orang mahabbah. Tapi kalau sudah mahabbahnya kok hilang, luntur, jadi kembali ke awam, kayak hewan mani kok. Nah, fungsi kita ini arafah itu adalah untuk meningkatkan mengetahui kami. Yang sana wukuf ada wukuf harian, sholat, wukuf minggonan, ahad dan Jumat, ibu ora Jumatan ora apa-apa, tapi malam Jumat maca kafi, malam Jumat selawat, malam Jumat doa, ada saat-saat berdoa yang mustajabah. Itu kan wukuf. Wukuf bulanan, apa wukuf bulanan Pak? Si melu ngaji. Anak wukuf harian, wukuf minggon, bulanan, tahunan, sing angkutan tahunan ya. Napa tahunan Pak? Hari raya ngaji, tapi siji kelalen ya, wukuf bulanan nih. Apa yaumil bid, puasa telung dina. Itu kan pesan irfani peristiwa wukuf itu seperti itu, arafah. Termasuk mata batin kita membaca nyong sisi lagi posisi nang ngendi. Alhamdulillah duduk posisi orang umum, tapi posisi mahabbah. Aja ngasih medun setelah mahabbah, tapi muga-muga meningkat. Sehingga ciri-ciri orang mahabbah itu waman ahabballahu ahabbaman ahabballah wa abghadallahu abghadaman ghadaballah. Orang yang cinta pada Allah cinta pula sesuatu yang dicintai Allah. Dan cinta orang-orang yang dicintai Allah, yang cinta mani Allah itu otomatis kita menyenangi sesuatu yang dicintai Allah. Dan juga menyenangi orang-orang yang cinta pada Allah. Kita silaturahim ini. Kemudian siapa saja yang mengaku cinta pada Allah tetapi masih memilih selain Allah dan mementingkan kepentingannya dan kebenaran selain Allah dan mengalahkan kebenaran pada Allah, maka pengakuan cintanya itu bohong, medul maning dosor maning. Jadi orang umum. Tetapi ketika orang itu bisa mempertahankan mahabbahnya, dia akan naik lagi. Kenaikannya ada apa? Satu, menunaikan segala kefarduannya. Dua, memperbanyak amalan yang sunnah. Tiga, banyak dan senantiasa berzikir pada Allah. Empat, bersihkan dirinya dari yang tiada disukai Allah. Lima, hiasi dirinya dengan sesuatu yang disukai Allah. Akhirnya orang ini akan peroleh cinta Allah. Ahabballahu hubban, Allah mencintai dan dia mencintai. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Lulus itu berarti. Dan nanti Allah akan nambahi lagi ke level berikutnya, level yang ke berapa? 1, 3. Yaitu apa? Fana, al-fana. Waman faniya bi ghabangan kulli syai'in. Barang siapa yang sudah melampaui mahabbah, dia akan masuk ke tingkat fana. Artinya fana ialah bahwa dia senantiasa utama sekali kepada Allah. Bahkan terkadang melupakan kewajiban-kewajiban keduniaan ini. Ada loh orang seperti itu. Mukanya mugawe, orang ngurus bojo, orang ngurus anak. Betul, secara akidahnya sudah fana, sudah nyambung. Tapi Allah masih belas kasih ketika orang sampai fana, kemudian dia Allah akan menurunkan hidayah lagi. Tingkat yang 4 namanya bako. Kenapa tuh? Bako itu adalah dia orang sudah fana, sudah dekat sekali kepada Allah, tetapi dia ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ingat ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Orang tanggung jawab karo bojo karo anak, bener lagi ngibadah ning Gusti Allah. Tapi kan itu bukan yang dikehendaki. Kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu rangkaiannya karo ibadah haji juga. Mudah ora aja. Nah, sehingga maka drosor kembali ibaratnya ini. Orang awam ini di bawah macam-macam, Allah memberi petunjuk dengan doa kita tadi seperti tadi.
ulama ini asal huda wal tuqa wal afiyah wal ghina juga boleh. Akhirnya diberi mahabbah, naik. Saking mahabbah tadi bisa melampaui 6 tingkatan tadi itu. Ini saya terangkan tadi. Allah menemukan lagi fana sampai punjit. Tapi ketika dipunjit ini dia sadar, aku lagi nundunya, ya kudu ana tanggung jawab. Haknya mata ya kudu ana untuk tidur. Haknya badan ya ada untuk istirahat. Haknya anak ya kudu dididik. Haknya bojo ya kudu dikewulani. Oh iya nyong salah, udah salah, nyong dene kebablasan. Akhirnya ndrosor kembali. Oh aku kudu ngurus dunia. Akhirnya menjadi makom bako bisa urip nang tengah-tengah menungsa ning dheweke tetep parek karo Gusti Allah. Iya kawan nas. Akhirnya kan simpulannya mata batinnya mengiyakan. Iya kawan nas. Kok kudu ngadati karo menungsa. Kados wae to li, ana sing menungsa kaya kucing. Ana sing menungsa kaya ketek. Ketek kan gampang dikalani. Iya kawan nas. Kok kudu ngati karo menungsa. Wa ngalika binas, tetapi kok kudu bisa kembul karo menungsa, kudu bisa kembul. Lah agar mau fana tadi orang kembul. Fana orang kembul. Umum mahabbah fana dewekan tok iki. Dia betul-betul tauhid individual. Tidak ada tauhid sosial. Pelajaran yang kita peroleh Idul Kurban juga salah satunya mata batinnya adalah tauhid sosial. Drosor, oh ya kok itu kewajiban. Hari kembul karo menungsa. Ning iya kawanas kok kudu ngati karo menungsa. Wong aleka binas ning kok kudu tetep bisa kembul karo menungsa. Sambil aja dia orang bujang, kok kebablasan. Tapi tak alarm tahu wis iki. Jam itu 5 menit, kurang 5 menit mani. Ngomoni to iki. Apa khawatir mbok alarmnya orang urip pengen istak alarm bang tulisan jam 6.10 sampai jam 7.10 kan sampai 7.5 menit sekurang 5 menit kalau marah ke kebablasan harus kaduna arep mik gue wis wah kaya mau karaoke nyekel mik penung ngudung-ngudung anak karaoke ini lapor pak miki kondangan mlegoh tapi numpak odong-odong anak karaoke ini sing bedi karaoke miki cekli beorli genden Wis kembali lagi. Iya kawanas, kau ngadati karo musa wangal kabinas. Kulun nas lesa binas. Kenapa kau ngadati? Sebab saben menungsa urung mesti kowe dadi menungsa. Anasu wanas jadi menungsa ya sing kaya menungsa. Lesa binas bahwa nas. Lamun ilang sifat kemanusiaane maka dheweke hanya sebagai manusia. Ke Imam Ghazali, maaf ya. Ini Profesor Samsul Anwar, pimpinan Tajih dalam disertasinya mengambil kitabnya Al-Ghazali, tapi bukan Ihya. Kitabnya ada tersendiri, dia tertarik karena kita terkadang kering mata batin kita. Maka mengambil yaitu yang namanya tadi maqasid syar'iyyah, pendekatan bayani, burhani, irfani. Sebab tanpa pendekatan irfani itu kering kita, kering kerontang, mata batinnya orang beruh. Maka ada metode pendekatan irfani. Sehingga mudah-mudahan kita dengan pagi hari ini madza taf'alu ba'da udhiyah, apa yang kamu kerjakan sudah Idul Adha itu. Yang pertama hilangkan sifat kehewanan. Yang kedua kita dekatkan terus kepada Allah. Sehingga nanti kalau sudah sampai tingkat mudun bako, itulah man arafa haqqan sahidahu fi kulli syai'in. Kan seperti itu. Barang siapa yang sudah makrifat, sudah arafah, nah ini enggak arafah, maka melihat sesuatu orang gumun. Sebab di situ ada Allah. Maka memiliki bahwa Allah itu esa, tapi di mana-mana ada. Semuanya ada, tapi semuanya mengerucut kepada Allah.
man arfaqa kon saida fi kulli syai'in. Sehingga kita seperti ini dudu sebab apa-apa, tapi insya Allah sebab lagi ditulungin Gusti Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Bahkan tingkatan syukur nanti menjadi syakir, dari syukur menjadi syakir. Syukur itu seperti ini toh, alhamdulillah aku tebani sehat, waras, bisa Idul Adha, bisa berkurban, syukur seperti itu toh. Tapi meningkat pada sakir. Sakir itu pemahaman mata batin. Aku mensyukuri maring Gusti Allah sebab aku syukur bisa eling maring Gusti Allah. Halo, angel ya. Angel ya. Suka-suka itu pada mikir ya. Mari kita jangan sampai di level syukur saja. Syukurkan iktiraf, kemudian tahajud atau taat. Syukur itu meyakini bahwa datangnya ini dari Allah. Tahadus diwujudkan. Fa'amal binikmati karobika fakadis. Nyong syukur terus panen. Diwujudkan zakat. Diwujudkan maning sodako. Nyong tes oleh bayaran. Syukuran diwujudkan mipil bayaran. Untuk dinanti oleh 1.000. Bismillah 2.500 sodako ya boleh. Jadi tetap itu tahadus. Jadi ketika kita mengetahui mensyukuri ini dari Allah, mentahadus kita mewujudkan. Wujudnya sing apik lah. Panut aku alhamdulillah terus panen gedang. Syukur lagi nggak syukuran kula. Dibuka gedang bertiti. Yang sing matur-matur wae. Gedang bertiti kepok kuning maning pangaryo atau kepok kuning angger derahun wis ireng. Kalau kita gepon kayak kepok kuning betiti, wis lah sudah baik lah. Mestinya tahadus mewujudkan ya sing dipilih loh. Gojo apa suara payu dedol dipekeni ngopong dek ora doyan dipekeni ngopong. Kok dipangan paling separuh tok. Dekolok tok sireng buang. Padahal kok gedang kepok kayak mbok kepok kuning. Tahadus mewujudkan rasa syukur. Kemudian yang ketiga at-ta'at, kita taat itu kan rukun syukur suci iktiraf mengetahui ini dari Allah. Tapi ketika iktiraf harus sempurna menjadi syakir. Jadi kita bersyukur alhamdulillah hari ini tadi saya sudah salat subuh berjamaah, alhamdulillah aku paling sehat. Kabeh-kabeh sekarang Gusti Allah itu namanya syakir, meningkat. Orang-orang yang mensyukuri atas kesyukurannya itu. Tadi syukur karena nikmat, bukan nikmah. Nikmat kalau nikmah agar nik pakai main, nikmah itu al-ladzatu fil halali. Nikmat itu kelezatan karena hal halal. Tapi kalau nikmah bendu, nikmah itu siksa, al-ladzatu min maksiat. Jadi hakikatnya nikmat itu adalah kelezatan yang dihalalkan oleh Allah. Nikmat berkeluarga, punya suami istri. Tapi kalau kenikmatan selingkuh, walau alam usah cerita polisi lah ya. Pokok selingkuh ya duduk nikmat sesaat, tapi nikmah akan datang azab. Sehingga pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah dan mensakirinya. Di Al-Quran anak syakirun karo syukur ada itu seperti itu. Sehingga kesimpulannya pada pagi hari ini kami sampaikan terima kasih. Mari kita bersama-sama tetap tumbuh kembangkan, apalagi ini masih di bulan Syahrul Hurum, artinya bulan yang mulia. Dalam Al-Quran surat Tobat 36 kan Allah menentukan setahun 12 bulan, ada 4 bulan yang mulia. Sahabat bertanya, apa itu 4 bulan mulia? 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi diloncati bulan Rajab. Ngapan kono fala tadzlimu, jangan kamu berbuat zolim. Zolim kapanpun zolim, tapi tidak zolim di bulan-bulan mulia ini.
balasannya dilipat gandakan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau di bulan mulia ini kita banyak beramal solehnya, juga pahalanya akan dilipat gandakan. Kita bersyukur, mari kita perbanyak zikir, tobat sampai betul nanti selesai akhir bulan Muharram. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan amal solehnya. Yang ketiga, mari kita bersihkan dengan bertobat. Yang keempat, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita tetap pada posisi yang keempat tadi itu loh. Manusia biasa, mahabbah, fana, terus bako. Urip di tengah masyarakat, tapi bisa kembali ke masyarakat. Ibaratnya niku kayak gini, iwak laut, ikan laut, kan hidup di tengah-tengah segara sing asin. Leres boten niku segara asin boten. Aku tahu ora tong ngilat kurang kedudusan mana, iya asin. Ngilat tau ora apa bersinar lambe asin. Tapi ketika ikan itu dipancing, asin ora iwake. Ora. Nah, jadilah kita manusia itu seperti ikan di tengah lautan. Itu saja, mudah-mudahan saling doa di rumah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, petunjuk. Apa? Mohon didoakan salah satu jamaah pengajian Ahad pagi dan Jumatan telah wafat kemarin Ibu Salimah Pernasiti RW 6 nggih. Matur nuwun. Kados semanten kemawon. Saya Allah, saya setuju mboten seguroni, tapi lagi beraya terus sebab dengan seperti ini memacu nyong kudu ngaji. Kudu ngaji, ora jare nyongkut pulang tok, tapi ya kudu ngaji. Dan sekarang media untuk ngaji itu pempang, mendingan bisa. Baiklah, saya kira dari saya cukup sekian, namun sebelum kami akhiri, mari kita doa bersama-sama. Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Ada. Apa kita? Ini nggak usah tanya jawab lah, bisawan. Cukup lagi Pak Bungye, Bapak pengen tanya jauh ya, ayo pada ngendo mene Pak Nato. Syukur bagai wis panen gedang. Kono kayak camit gitu. Masa aku itu humor lagi, itu bekas mau tuh aneh cerita wujud syukur. Astagfirullahaladzim. Saya kira cukup sekian dan mari kita mendoakan bersama-sama untuk beliau almarhumah, jamaah aktif di masjid ini, jamaah akad pagian dan juga Jumatan. Beliau wafat Ibu Salimah Pernasiti RW 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mendekat dulu pada Allah. Taqarrub ila Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al hamdu la ilaha illa antal mananu badi'us saudat ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li ummi salamah warfa darajatahu fil madiyin wa afsalahu qabrihi wa nafirhu fihi wa khlufu khairan minha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkannya, dan tidak ada kesulitan jika Engkau menghendaki kemudahan. Untuk itu ya Allah, pada forum ini kami berdoa, berilah kami kemudahan segala urusan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ala nafsi torfatan aini waslili syahdikullah. Ya Allah, hanya rahmat Engkau yang kami senantiasa harapkan. Janganlah Engkau tinggalkan diriku olehmu walaupun hanya sekedar mata.
waslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah urusan hidupku ini penuh dengan kasih sayang Engkau bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kula tutup dada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.